Oke, balik lagi di channel Evan Pradana di segmen Tirai Misteri. Oke, kali ini masih dengan cerita yang sama, kurang lebih sama, atau dari sumber yang sama. Cerita ini benar-benar aku alamin. Ini bisa dibilang aneh, bisa dibilang mengerikan juga. Siapa yang akan menyangka kalau ini berawal dari batu kecil atau kerikil. Ya, awal mulanya aku itu duduk di bangku SMA. Pada saat itu aku masih SMA kelas 3. Pada saat itu aku punya pacar. Kita beda kota, cuma ya masih bisa dibilang dekat. Kotanya itu dekat. Perjalanan paling kurang lebih setengah jam. Nah, ada satu daerah yang kita lewatin. Tempat itu memang terkenal angker. Banyak makan korban juga. Cuma ya kita nggak bisa ngelihat dari segi itu dulu. Yang aku pingin jelasin lagi itu, jalan ini tuh jalan lintas yang pasti dilewatin sama semua kendaraan, besar kecil, karena memang itu jalur utama, jalan provinsi. Bis, truk, motor jelas, mobil, semua lewatnya sih kendaraan-kendaraan besar. Nah, kalian pasti tahu lah, apalagi anak-anak motor, kalian pasti tahu gimana rasanya kalian lagi jalan, tahu-tahu dari arah berlawanan itu banyak yang namanya bis, banyak yang namanya mobil, pada nggak mau ngalah, mereka main salip-salipan, tapi nggak ngelihat kalau kita di depan aja sudah posisinya kalah sama mereka. Tabrakan juga jelas, iya kayak gitulah. Parah, pasti kalau kecelakaan juga parah, apalagi kita kan pasti naik motor. Kadang heran sih, maksudnya kalau ngelihat mereka, emang mereka itu oke, mereka bawa mobil nabrak motor, mungkin mereka akan lebih aman. Tapi yakin aman? Kalian aman? Untuk para pengendara mobil, oke kalian aman, mungkin luka-luka, lecet-lecet. Tapi kalian mikir nggak gimana sih perasaan si pembawa motor? Takutnya seperti apa, kagetnya seperti apa? Aku yakin sih ini banyak banget yang ngalamin. Jadi posisinya itu, ini kalian di sini ada truk misalkan atau mobil maksain nyalip, kalian kan pasti akan kaget di sini. Untuk antisipasi hal itu, ya namanya dulu kan masih emosian banget tuh, zaman-zaman SMA, parah sih. Nakal tuh, aku yang namanya nakal tuh parah emang. Posisi itu aku pasti akhirnya memutuskan berhenti untuk ngambil batu, ngambil kerikil. Jangan dicontoh ya, yang kayak gini tuh jangan dicontoh. Soalnya ya membahayakan buat orang juga. Takutnya nggak kena di yang kita targetin, tapi taunya kena sama yang di belakang kita, atau mungkin yang orang jalan di sekitar. Mending jangan dilakuin. Aku lanjutin. Posisinya gini. Pada saat itu dengan posisi yang sama, aku lagi boncengan sama, kalau sekarang berarti mantan pacarku, mau nganterin dia pulang. Tiba-tiba dari arah seberang itu, arah yang berarah berlawanan, itu ada bis yang lagi nyalip truk. Jalan udah rapet, jalan udah penuh, padahal posisiku aja lagi nyalip. Motor-motor ramai karena itu jam-jam pulang PT. Perusahaan-perusahaan di Purbalingga itu kan banyak banget PT. Pabrik-pabrik
Jadi jam-jam segitu memang jam-jam padat. Tapi masih aja mereka memaksakan untuk nyalip, padahal posisi jalan juga rame. Nah, di posisi itu kejadian itu udah hampir sepanjang jalan dari aku nganterin pacarku, mantan pacarku. Hampir sampai ke rumahnya itu selalu seperti itu. Makanya sebelum sampai rumah pacarku, aku akhirnya emosi, berhenti dulu sampai ke tempat yang tadi yang aku bilang tempat angker itu. Aku nggak kepikiran sama sekali, yang ada aku cuma emosi. Aku berhenti, aku ngambil batu. Ada kali sekitar 5 batu, kerikil maksudnya ya, bukan batu yang gede. Aku ngambil 5 kerikil, ya lumayan lah segini-gini tuh. Ada yang kecil juga. Dengan tujuan kalau memang mereka udah dikasih dim lampu ataupun mungkin diklakson dari arah kita, mereka masih tetap nekat, ya udah maaf kita lempar. Cuma setelah aku ngambil batu itu, nggak tahu kenapa jalan juga nggak ada yang kayak gitu. Ya aman lah, maksudnya aku nganterin mantan pacarku sampai rumah pun aman. Nah, kejadian ini berlanjut waktu pulang. Waktu pulang nggak ada hal-hal aneh. Nggak ada hal-hal yang aneh yang maksudnya berhubungan sama mobil-mobil atau truk-truk atau bis-bis yang seperti itu, nggak ada. Nah, posisinya beberapa hari kemudian, karena aku kan pasti aku batu itu nggak akan aku buang, itu selalu ada di kantong jaket. Jadi enak, maksudnya kalau tahu ada yang kayak gitu tinggal ngambil. Kalau habis ya berarti ngambil lagi kan. Cuma karena memang itu nggak kepake, itu semua masih ada di jaket. Lanjut, kejadian kurang lebih 4 atau 5 hari setelah kejadian itu. Jadi gini, aku sama pacarku itu sekolah di sekolah yang sama. Cuma rumah kita emang beda. Aku di Purbalingga, dia di kota tetangga yang jaraknya masih dekat dari Purbalingga. Di situ hampir setiap hari itu yang namanya pacarku memang main ke rumah. Karena kan memang rumahku memang buat ngumpul anak-anak rame gitu. Jadi dia pasti juga ikut main. Kadang ketemu sama orang tua. Udah kayak gitu, 4 hari setelah kejadian yang aku ngambil batu, malam sekitar jam 8:30, sekitar jam 8:30 aku habis nganterin dia. Itu di daerah yang sama, kurang lebih sama kayak yang aku ambil batu itu, kerikil itu. Kalian bisa nggak bayangin gini, kalian naik motor, lampu di depan jelas, jarak pandang kalian pun pasti ke depan, bawah, yang lihat sisi depannya ada mobil atau motor atau enggak, dan ke bawah memastikan jalan itu aman atau enggak, ada lubang atau enggak. Tapi kalau kita ngomong jalan lintas provinsi, itu pasti jalannya bagus. Ada kupu-kupu, ada binatang serangga lewat, ada kucing lewat pun kita pasti lihat dengan jelas. Kalian coba bayangin di situ. Yang terjadi saat itu, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Ada kelelawar terbang dari arah depan dan langsung nabrak tepat di tengah-tengah dada. Posisinya kurang lebih di sini, benar-benar di tengah-tengah dada. Aku lihat persis dari arah depan. Posisinya gini, kelelawar itu real aku lihat, dan itu gede. Bukan kelelawar yang kayak biasa terbang, kayak kelelawar yang ngambil buah apa yang ada di rumah-rumah, enggak. Kurang lebih itu selebar ini nih, 2 kilan. Gede dong, itu sama sayap ya, bukan maksudnya badannya. Tapi memang benar-benar 2 kilan ini, gentangannya itu kurang lebih segini. Itu nabrak di sini, nabrak di dada, diem di dada. Kebayangkan beratnya aja kayak apa, sakitnya kayak apa waktu kita tabrakan. Coba deh bayangin, itu jelas banget real. Udah kayak gitu, aku jujur
nggak berani untuk ngeliat ke bawah, apalagi untuk berhenti ngebuang, karena aku jelas-jelas lihat itu bener-bener besar. Ya bukan berarti takut, tapi posisi kita di jalan itu, kalau aku posisi nggak siap aja mungkin aku bakal celaka di situ. Akhirnya aku nekat pulang, sampai rumah itu aku bener-bener ngebut dengan kecepatan tinggi, nggak berhenti dan nggak nengok ke bawah. Posisinya benar-benar kayak kuda tuh, taunya itu jalan tuh lurus dia belok-belok, ya taunya itu doang, nggak lihat yang ada. Mungkin kalau ibaratkan ada yang manggil, bodo amat gitu, daripada aku ngelihat ini yang penting cepet sampai rumah, ini keluar, ini lepas daripada. Sampai di rumahku kan ya itu tadi, rumahku kan emang rame, teman-teman band juga ada, belum yang lain-lain ya. Itu tuh lagi ibu habis selesai masak, kita lagi mau makan gitu, lagi pada ngumpul, hampir semuanya di depan. Aku sampai, aku standarin motor, aku minta tolong ini dilepasin kelelawarnya. Ya kayak orang bego teriak-teriak di depan minta tolong untuk itu, karena ya tapi gimana ya, kita posisi aja takutnya gini, kalau aku gerak menimbulkan gerakan sampai mengganggu kelelawarnya itu, mungkin dia akan terbang. Kalau kita ngomong terbang kan nggak ngerti, apalagi dengan posisi motor, aku naik motor itu pendek, motornya motor pendek, motor kan jelas pendek ya, kalau langsung terbang hilang nggak masalah. Ya kalau nabrak akhirnya balik, mungkin kena muka atau kenapa, itu kan resiko juga. Aku nggak berani, akhirnya bapakku keluar, teman-teman juga ikut membantu ngeliat, ikut ngeliat juga, ibuku juga keluar. Kenapa? Pada bingung gitu, tolong ini nih ada kelelawar gede apa segala macam. Bapakku cuma ya ekspresinya tuh mengecewakan, ekspresi datar, kayak jadi bingung gitu. Hah? Kok bingung? Ini kelelawar cepetan dilepas. Mana kelelawar? Bukan kelelawar. Ya aku bingung dong. Semuanya ada yang ketawa juga. Akhirnya sama bapakku itu diambil pakai sapu, dicungkil kali ya, dicungkil sampai akhirnya jatuh. Dia terbang jatuh. Kebayang nggak apa yang sosok apa, wujud apa yang ada di bawah yang dibuang sama bapakku? Ini bener-bener di luar nalar. Sesuatu yang besar itu tadi, yang jelas banget aku lihat di depan motor itu, wujudnya kelelawar segede itu. Nah, ya itu yang ada di bawah itu kupu-kupu. Cuma bukan kupu-kupu sembarangan, bukan kupu-kupu yang biasa kecil. Kupu-kupunya kupu-kupu gajah. Sebesar-besarnya kupu-kupu gajah, setauku kurang lebih segini. 1 kilan lah. 1 kilanku tapi ya. Kurang lebih 1 kilan. Ini jelas-jelas kelelawar 2 kilan. Badannya segini kan. Bentangan sayapnya bisa sampai segini. Jauh kan. Akhirnya sampai di situ aku bingung. Aku turun dari motor, minum air putih banyak, masih protes, dan kok bisa kupu-kupu? Ya nggak ada yang ngerti gitu. Satu isi rumah ya, ada teman-teman, ada bapak ibuku pun bingung, karena aku menceritakan ini ya real seperti ini gitu, benar-benar detail. Kan bingung. Dan pada saat aku menceritakan kejadian itu, kupu-kupu itu masih ada di bawah. Sama teman-teman mau dibuang, nggak mau terbang, sama kita diusir lah gitu, musir binatang gitu kan, nggak mau terbang sama sekali dan anteng. Padahal kalau kita ngomong binatang seperti itu, apalagi serangga, saat mereka merasakan ada ancaman pasti mereka akan pergi. Ya nggak tahu juga ya kenapa ya. Setelah kita selesai makan, ngobrol, kita cuekin lah, itu udah bodo amat lah masalah. Kita keluar itu udah nggak ada. Ya nggak adanya kita nggak ngerti apakah itu nggak ada konteksnya dia hilang atau memang dia udah terbang.
Kita nggak ada yang tahu. Bahkan mungkin sampai detik ini kita nggak ada yang tahu. Berlanjut lagi kejadiannya, 1 bulan setelah aku ngambil kerikil. Itu tadi kan kejadian kan kurang lebih 4 hari setelah aku ngambil kerikil-kerikil itu. 1 bulan setelah aku ngambil kerikil, berarti kurang lebih 3 minggu setelah aku ditabrak kelelawar atau kupu-kupu tadi. Kejadian yang sama, aku pulang nganterin pacarku. Aku kecelakaan di tempat itu. Posisinya jalan itu gerimis, jalan agak nikung, agak belok. Sebelah, kalau posisi dari arahku waktu itu, sebelah kiri ada kuburan, sebelah kanan itu pabrik. Dan memang daerah situ terkenal angker, banyak korban, banyak kecelakaan juga di tempat situ. Dan yang terjadi, aku kecelakaan di situ itu kurang lebih jam 7 jam 8 lah kalau. Aku kecelakaan di situ. Kecelakaannya karena lubang di jalan. Dan yang anehnya lagi, kondisi jalan saat itu, seingatku sebelum aku kecelakaan, jalan itu pas lagi kosong, di belakangku nggak ada motor, dari arah depan ada ya mobil, motor itu 1-2 gitu. Tiba-tiba saat kejadian itu gubrak jatuh motor aja, aku ngeliat motor tuh ke arah mana, motor itu parkir sendiri loh. Begitu kena lubang, jebret, aku kelempar, motor itu juga sempet kayak ngangkat. Dia sempat jalan lurus dan parkir tepat di depan pintu makan. Dan tiba-tiba dari arah belakang ada yang nolongin. Ada motor kurang lebih 3 deh. Ada motor 3, tapi yang nolongin aku itu orang bisa mungkin 10-an orang loh. Aneh. Motor 3, orangnya 10. Sekarang kalau satu motor boncengan 3 aja, berarti kan cuma ada 9 orang. Siapa yang 1? Motornya cuma ada 3. Itu yang dari arah belakang ya, bukan yang dari arah depan. Orangnya ada 10. Rame, yang jelas tempat itu langsung auto rame seketika di situ. Dan dari arah depan pun ada yang sengaja dia nyebrang bantuin. Berarti kan mereka saling berinteraksi juga kan, antara orang itu dan yang nolongin aku. Cuma anehnya, setelah aku pikir-pikir, ini kok orang pada dari mana ya? Orang dari jalan kosong, sepi. Jam segitu tuh memang pada saat itu memang masih bisa dibilang sepi. Di daerah itu masih bisa dibilang sepi. Ya, nggak tahu juga. Yang jelas tahu-tahu diambilin tuh barang-barangku sama orang itu tuh, orang-orang itu dibantuin. Udah mas pelan-pelan dulu, bentar dulu, duduk dulu, apa segala macam. Terus dibantuin ngambil tasku, ngambil HP ku kan jatuh, terus sandalku juga lepas, diambil-ambilin sampai akhirnya ada barang di dalam kantong plastik. Itu juga dimasukin ke bagasi motorku. Ya aku terima kasih banget kan di situ kan. Tapi itu posisi tanganku tuh udah sakit banget karena memang aku tuh dulu pernah kecelakaan dan tanganku ini patah. Tuh. Nah, poinnya nggak di situ. Posisi krimis, tahu-tahu banyak orang, aku jatuhnya kena lubang. Besok harinya persis, bapakku itu ada acara ke luar kota, ke kota, benar-benar di kotanya. Kalau tempat mantan pacarku itu kan di pinggirannya, bapakku ke kotanya. Karena tahu aku bapakku tuh tahu persis aku kecelakaan di mana.
dan tahu persis aku kecelakaan kenapa, karena aku kan cerita aku kecelakaan kena lubang di sini di daerah ini. Bapakku cuma ketawa. Lubang mana? Jalan kayak gitu tuh di situ udah nggak ada lubang, karena memang ada lubang itu pun sudah ditutup, ditambal. Aku yang ngotot dong, aku pasti ngotot di situ. Kalau emang nggak ada lubang, nggak mungkin aku jatuh. Padahal aku pelan. Aku benar-benar ngotot di situ. Sampai akhirnya berapa hari kemudian itu, padahal posisi aku hampir ujian loh. Itu pada saat itu kalau nggak salah ujian praktek. Karena aku di kelas 3 SMA. Nah, selang berapa hari waktu libur, memang ada acara ke Purwokerto. Aku sama bapakku ada acara agenda ke Purwokerto. Aku pergi ke Purwokerto. Mana itu lubang? Lewat daerah itu, bapakku langsung ngomong, mana ada lubang nggak? Logikanya jalan beraspal yang dilewatin banyak motor mobil. Kalau ada aspal baru, tambalan baru, pasti kelihatan kan? Tapi ini benar-benar nihil, jalannya mulus, nggak ada tambalan, nggak ada apa. Dan lagi, tahu nggak, inget nggak apa yang ada di dalam plastik tadi? Itu sepatu pantofel perempuan, dan hanya satu. Posisinya aku bawa 2 kantong plastik. Yang satu memang itu titipannya mantan pacarku, terus jadi pulang bawanya 2 kantong plastik. Yang satu ini utuh, tapi nambah satu lagi dan isinya sepatu pantofel perempuan, bukan ukurannya pacarku juga. Dan sampai sekarang sepatu itu masih ada di rumah. Ngapain mau kita balikin, untungnya apa? Tapi yang aku pengen share sama teman-teman itu gini, kita nggak akan pernah tahu tempat seperti apa, dan ada penghuninya atau enggak, aman atau enggak, angker atau enggak, keramat atau enggak, itu dimanapun kita nggak akan pernah tahu. Jangan pernah kalian berani-berani ngambil sesuatu yang bukan menjadi milik kalian, dimanapun itu. Setelah kejadian-kejadian itu, aku langsung ngambil kesimpulan, oh iya, aku ngambil kerikil di tempat itu, tempat yang konon kabarnya memang angker itu. Dan setelah kejadian itu, aku dianterin sama bapakku setelah sembuh, setelah beres semua, untuk ya karena kan batunya emang nggak kebuang, memang masih dijaket juga. Itu langsung aku kembaliin, taruh lagi di sana. Nah, pesannya kan ya itu tadi, lanjutin pesannya, kalian itu nggak akan pernah tahu apa yang ada di dalam barang yang kalian ambil. Jangan ngeremehin batu itu sudah berumur berapa kita nggak ada yang tahu, aslinya seperti apa juga nggak ada yang tahu, bener batu atau bukan juga kita nggak ada yang tahu. Kalian bawa pulang mungkin kelihatannya batu, cuma apa yang ada di dalamnya kan kalian juga, ya kalau untuk para kaum yang punya kelebihan mungkin mereka akan tahu ya. Cuma kalau untuk kalian yang hanya sekedar iseng, oke lah, maksud kalian untuk membela diri, takutnya ada mobil, takutnya ada kendaraan, bis kek atau apapun itu, oke lah, bisa. Cuma ya lihat-lihat tempat deh nanti. Jangan pernah berusaha untuk macam-macam di tempat yang kalian itu benar-benar tidak tahu, tempat asing. Jangan deh sekali-kali. Jadi buat pelajaran, kalau memang kalian kepengen buat jaga diri cari batu, ya kalian sediain aja dari yang lokasinya udah jelas, kayak misalnya di rumah kalian. Jangan berani-berani ngambil batu. Simple kan? Dari ngambil batu ditabrak kelelawar, taunya jadi kupu-kupu, sampai akhirnya kecelakaan. Setelah batu itu aku kembaliin juga aman, nggak pernah ada masalah. Terlepas dari benar atau tidaknya mitos itu, cerita itu, jangan pernah sekali-kali berani ngambil apa yang bukan menjadi milik kita, dimanapun
kapanpun dan dalam kondisi apapun. Bye.